Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada pekan yang lalu telah kita jelaskan berkenaan dengan pakaian yang melewati dua mata kaki. Bahwasanya orang yang berpakaian melewati dua mata kaki itu terancam api neraka, menunjukkan bahwasanya menjulurkan pakaian yang melebihi dua mata kaki itu termasuk dosa besar. La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan kainnya melewati dua mata kaki dalam keadaan sombong. Dalam hadis yang lain, ma asfalal ka'baini fil izar minan nar, yang di bawah dua mata kaki, kain yang di bawah dua mata kaki itu diancam api neraka. Insyaallah itu adab etika dalam berpakaian. Jadi subhanallah, dalam Islam ini dalam segala hal diatur oleh Islam. Etika di dalam majlis, etika ketika buang hajat, etika dalam berpakaian juga dibimbing oleh Islam. Nah, kemudian pada hari ini akan kita lanjutkan hadis yang nomor tentang masalah babul adab ini, satu hadis lagi, ya kan? Kul wasrob walbas watasaddaq fi ghairi sarofin wala mahyalah. Coba artinya gimana? Ya, makanlah, ya. Ya, kul. Ya, dari Umar ya dibaca. Dari Amr bin Shu'aib. Ayahnya dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa sombong. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ahmad dan dita'liqkan oleh Bukhari. Ya, udah. Tentang masalah babul adab sudah selesai. Sekarang masuk ke bab yang baru, ya. Bab albirru wasilah, bab berbuat baik dan menyambung hubungan silaturahmi. Tentu antum semuanya menginginkan kita ini panjang umur, ya kan, diluaskan rezekinya. Maka coba insyaallah kita praktekkan hadis ini, insyaallah kita akan panjang umur, ya, insyaallah, dan diluaskan rezekinya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang mencintai, an yubsata lahu fi rizkihi, diluaskan atau dilapangkan rizkinya, wa an yunsa'a fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang dimaksud dengan rahim adalah apa? Ikhtalafal ulama. Jadi berbeda pandangan para ulama tentang rahim. Ada yang mengatakan kullu dzi rahmin mahram, setiap yang ada hubungan rahim itu adalah mahram. Wakila kullu warisin, setiap ahli waris. Wakila ada yang mengatakan yang dimaksud rahim itu orang yang dekat. Orang yang dekat, baik itu mahram atau bukan mahram. Jadi kalau kita ingin panjang umurnya, jadi berhubungan baik, ya, dengan mahram, atau juga dengan ahli waris, atau dengan orang yang dekat dengan kita, mahram atau bukan mahram. Begitu. Ya, yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal ila qauli ta'ala ulaika lahum uqbaddar. Dan orang-orang yang menyambungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung,
Kemudian di akhir ayatnya, mereka itu akan mendapatkan akibat yang baik, yaitu surga. Berkata Qatadah dan kebanyakan ahli mufassir, bahwasanya yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah semua macam ketaatan. Jadi orang yang melakukan semua macam ketaatan itu akan Allah Subhanahu wa taala kasih pahala, ya, yaitu dengan surga, akan disambung, yaitu mereka akan mendapatkan pahala surga. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwasanya barang siapa yang menyambungku, Allah akan menyambungnya. Ini menunjukkan tentang pentingnya kedudukan silaturahim. Jadi pentingnya kita untuk menyambung hubungan dengan rahim, dengan pendapat yang berbeda di kalangan para ulama. Besarnya akibat orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kemudian yang perlu antum ketahui bahwasanya menyambung rahim ini sebab yang kuat yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki bagi orang yang menyambung hubungan dengan rahim, dan menyebabkan keberkahan dan panjangnya umur, ya, bagi orang yang beramal soleh. Inginkah kita panjang umur? Ya, harus banyak beramal soleh. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, barang siapa yang senang untuk diluaskan rizkinya, wa an yunsa'a fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasir rahimahu, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Fihi hathun ala silatir rahim, anjuran untuk menyambung rahim, dan penjelasan bahwasanya silaturahim itu menyebabkan keridhaan Allah, bahwasanya silaturahim itu akan mendapatkan pahala yang disegerakan, bahwasanya silaturahim itu sebab diluaskannya rizki, bahwasanya silaturahim itu sebab dipanjangkan umur. Dan hal yang demikian itu, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, secara hakikat. Karena sungguh Allah sang pencipta sebab dan yang disebabkan, begitu. Maka dalam rangka untuk kita biar panjang umur, silaturahim. Cara untuk mendapatkan panjang umur, cara untuk biar diluaskan rezeki, sudah, amalkan hadis ini. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan itu sesuai dengan apa yang dia amalkan. Coba di dalam sebuah hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Albani, tentang la tatlubu auratan nas, atau la tattabi'u auratan nas. Janganlah kalian itu mengikuti, mencari-cari celah-celah aurat manusia, aib-aib manusia. Fa innallaha sayattabi'u, Allah akan mengikutinya, membukakan auratnya, karena dia selalu mengikuti aurat-aurat yang lain. Wa sayubdihu fi baitihi, dan Allah akan menjelekkan dia di rumahnya. Ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalan. Begitu pula kalau orangnya selalu banyak berbuat baik akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Bagi orang yang terus berbuat maksiat dengan cara mengikuti aurat-aurat orang yang lain, dan ini penyebab kedengkian antara satu dengan yang lain, perpecahan hati dan lain sebagainya, dan akhlak yang jelek, kan, memata-matai orang lain itu. Nah, yang seperti ini Allah akan membukakan aurat dia dan akan menjelekkan dia di rumahnya, karena balasan itu tergantung amalannya. Nah, begitu pula
Balasan seseorang bagi yang taat selalu dengan berbagai macam ketaatan akan diluaskan rizkinya dan akan dipanjangkan umurnya. Dan ini merupakan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab dan yang disebabkan. Sebagaimana orang yang menyambung rahimnya dengan kebaikan dan macam-macam kebaikan dan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati kerabat yang dekat, ya, terutama saudara kita yang ada hubungan nasab umpamanya, atau juga yang lainnya yang tanpa ada hubungan nasab, Allah Subhanahu wa taala akan menyambung umurnya dan menyambung rizkinya secara hakikat, dan Allah pun akan membukakan pintu-pintu rizki dan keberkahan yang tidak didapatkan oleh sebab yang lainnya. Ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Bagaimana? Insyaallah janganlah berpecah belah terus aja hatinya dengan saudara kita. Maka kita yang ngaji ini persatukan hati kita dengan ilmu nih. Dengan ilmu kita satukan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara, saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Itu kebaikan. Dan kebaikan ini akan membuat rezeki kita menjadi luas, umur kita menjadi panjang. Berbeda dengan terus-menerus berbuat maksiat, mencari-cari aib orang lain, menjadi jauh antara satu dengan yang lain, saling membelakangi antara satu dengan yang lain, akhirnya hatinya juga berpecah belah. Karena berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalan. Kalau baik dibalas baik, kalau berbuat jelek dibalas jelek. Tergantung kita. Allah yang menciptakan sebab dan akibat. Kita yang mengolahnya kita sendiri. Kemudian ikhwah billah, di dalam hadis ini dalil yang menunjukkan faedah yang berikutnya. Akibat orang yang berbuat atau beramal soleh akan mendapatkan pahala di dunia, dan tidak memudaratkan baginya apabila tujuan dalam beramal itu wajah Allah dan darul akhirat. Walaupun dia mendapatkan pahala di dunia, tetap juga dia akan mendapatkan, kalau wajah karena beramal solehnya itu karena wajah Allah, dan hari akhirat tetap akan tidak memudaratkannya pahala yang dia dapat di dunia, ya kan? Mudaratkan enggak? Asal niatnya karena wajah Allah tabaraka wa taala di dalam beramal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya akan memberikan pahala yang disegerakan dan yang diakhirkan, dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beramal. Maka seorang mukmin yang jujur dalam perbuatannya dan meninggalkan perbuatan itu ikhlas karena Allah, insya Allah akan mendapatkan balasan di dunia yang disegerakan dan juga di akhirat. Asal karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi barang siapa yang mencintai untuk diluaskan rezekinya, itu pahala di dunia, kan? Dan juga orang yang dipanjangkan umurnya secara hakikat, ya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Dapat gimana, Pak? Hah? Takdir. Nah, adapun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila telah ditentukan ajal mereka tidak diakhirkan sesaat pun dan tidak akan dikedepankan, maka untuk menjamak antara dua nas yang seolah-olah berbeda ini, para ulama memberikan penjelasan. Yang pertama, ya betul, ini jawab pertanyaan yang bagus. Ya, pertama, tambahan tersebut kinayah, tahu kinayah? Tentang keberkahan dalam umur, dengan sebab kemudahan untuk mentaati Allah. Walaupun umurnya pendek, tapi banyak ketaatannya kepada Allah, dimudahkan untuk taat kepada Allah. Jadi waktunya itu dimakmurkan dengan apa yang memberikan manfaat kepadanya dan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
Kemudian juga diberi malam Lailatul Qadar. Misalnya di malam Lailatul Qadar dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan taufik dari Allah. Satu, kinayah, dipanjangkan umurnya itu dengan sebab dimudahkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, dalam rangka menjamak dari ayat ini dan hadis tadi kan, bisa dibawa juga tambahan ini secara hakikatnya seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi ajal yang tertulis di Lauhul Mahfuz umpamanya telah ditulis di Lauhul Mahfuz, tapi tidak ada yang mengetahui, hanyalah Allah. Jikalau dia taat, si fulan itu taat, maka umurnya segini, dan jika tidak umurnya segini. Hakikat. Paham ya? Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Tidak ada yang mengetahui. Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkannya, dan di sisinya tulisan di Lauhul Mahfuz, tapi tidak ada yang mengetahui. Jikalau taat akan ditambah, jika tidak umurnya begini, gitu hakikatnya. Para ulama juga menjelaskan. Nah, seperti itu. Maka jadi hadis ini jadi tidak bertentangan dengan ayat apa tadi? Faridaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Udah terjawab kan, Kak? Udah, ya. Kemudian hadis yang berikutnya. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga yang memutuskan rahim, hubungan dengan rahim, hubungan dengan kerabat, yang ada hubungan nasab dengan mahram, dan juga orang yang selain mahram kita. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Pada berapa banyak pada zaman sekarang ini yang membelakangi saudaranya, yang membelakangi keluarganya hanya karena sepele, iya kan? Kalau mengingat hadis ini, orang yang menyambung silaturahmi itu adalah walaupun disakiti dia tetap menyambung. Jangan sampai karena disakiti, udah saya tinggalkan kamu karena kamu menyakiti saya. Gak begitu adab seorang muslim. Oleh karena itu, faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini tetap wayaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Jadi yang akan masuk neraka itu adalah mereka yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Yang seharusnya disambung diputus. Nah, itu yang tidak akan masuk surga. Wa tuqatti'u arhamahum, mereka yang memutus hubungan rahim kalian. Ulaika alladziina la'anahumullah, mereka itu yang dilaknat oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Bahayanya memutus hubungan silaturahmi. Jangan sampai karena berbeda ustaz sudah tidak salam wala kalam, karena umpamanya ini karena berbeda paham umpamanya. Jangan sampai seperti itu. Berbeda paham langsung kerabat kita langsung dibuang saja begitu saja. Berarti tidak melaksanakan perintah Allah yang seharusnya disambung. Makanya kita itu di dalam memegang manhaj salaf ini jangan setengah-setengah. Begitu, ya, jangan setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Akidah, ibadah, muamalah. Kita mengambil apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan akidah itu pasti hubungannya itu dengan akhlak juga secara otomatis, ya. Secara otomatis, insya Allah orang yang kuat imannya akan sangat waspada untuk tidak terjerumus dari memutuskan hubungan silaturahmi. Di dalam hadis yang sahih, ya, di dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah,
Ama tardina an asil man wasolaka wa aqta'u man qata'ak. Atau dalam ayat yang di dalam hadis yang lain, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah yang menyambung itu adalah dengan sebab membalas orang yang menyambung kepadanya. Walakinnal wasil, akan tetapi yang dimaksud dengan yang menyambung hubungan itu alladzi idza qata'at rahimahu wa shalaha. Apabila yang rahimnya memutuskan hubungan dengannya, dia tetap menyambungnya. Itulah orang yang al-wasil. Derajat yang paling tinggi itu adalah orang yang wasil, yang selalu menyambung hubungan silaturahmi walaupun saudara atau rahimnya memutuskan hubungan. Itu derajat yang paling tinggi. Kemudian derajat yang kedua adalah mukafi, yang dia berbuat baik menyambung hubungan, dia nyambung. Itu namanya mukafi, lebih rendah derajatnya. Hanya kepada yang berbuat baik saja dia menyambung hubungan. Yang paling jelek derajatnya adalah qati, yang memutus hubungan silaturahmi, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan siksa api neraka. Qala Imam An-Nawawi, berkata Imam Nawawi fi makna hadis, tentang arti hadis tadi, la yadkhulul jannah qati, atau cukup aja seperti sebegitu, udah paham insyaallah. Mudah-mudahan dengan membaca babul birri wasilah, tanpa hubungan kita dekat bersama keluarga. Setelah kita ngaji, wajahnya tambah ceria. Jadi ketika kepada istri kita tambah baik, kepada rahim kita tambah baik, kepada tetangga kita tambah baik, sehingga dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan kita panjang umur, luas rezeki, dan wajah kita pun setelah pulangnya dari ngaji itu tambah ceria, bukan tambah kasar kepada saudara-saudara yang sudah kita kenal maupun yang belum kita kenal, insyaallah. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Cukup 2, tapi yang terpenting antum bisa mempraktekannya langsung. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.